Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiana Rudi, kelas C19B dengan NIM 1947140009. Pengembangan media pembelajaran multimedia Flipbook Geometri di kelas 4 UPT SD Negeri 2 Baranti oleh Sulistiana Rudi dengan NIM 1947140009, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar tahun 2022. Yang pertama yang akan dibahas yaitu latar belakang, kajian teori, metode penelitian, jadwal dan anggaran. Selanjutnya, latar belakang. Pembelajaran matematika terbagi dua, data, kemampuan geometri, bisa pengembangan media pembelajaran, multimedia Flipbook Geometri untuk meningkatkan kemampuan geometri. Adapun landasannya yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, PP Nomor 32 Tahun 2013, PP Nomor 41 Tahun 2017. Indonesia memperoleh skor rata-rata kemampuan matematika mencapai 379 dengan skor rata-rata OECD 487. Dengan skor tersebut menempatkan kemampuan matematis siswa Indonesia berada di urutan ke-75 dari 79 negara. Media pembelajaran. Yang pertama itu cetak, yang kedua multimedia, ketiga permainan, yang keempat realia. Nah, adapun rumusan masalahnya yang pertama, bagaimanakah mengembangkan media pembelajaran multimedia Flipbook Geometri di kelas 4 UPT SD Negeri 2 Baranti. Yang kedua, bagaimanakah tingkat validitas media pembelajaran multimedia Flipbook Geometri di kelas 4 UPT SD Negeri 2 Baranti. Pemecahan masalah yaitu penggunaan media pembelajaran multimedia Flipbook Geometri. Adapun tujuan penelitian, yang pertama mengembangkan media pembelajaran multimedia Flipbook Geometri di kelas 4 UPT SD Negeri 2 Baranti. Yang kedua, mengetahui tingkat validitas media pembelajaran multimedia Flipbook Geometri di kelas 4 UPT SD Negeri 2 Baranti. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama itu ada manfaat teoritis. Manfaat teoritis yakni kontribusi terhadap teori-teori yang berkaitan dengan pemanfaatan TIK dan alternatif data untuk membantu penulisan karya ilmiah. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi guru, bagi siswa, bagi sekolah. Selanjutnya, kajian teori. Media pembelajaran. Pengembangan multimedia Flipbook. Kelebihan Flipbook. Yang pertama, pengalaman beragam. Yang kedua, mengurangi jenuh. Yang ketiga, siswa tidak bosan. Selanjutnya, tampilan menarik. Dan yang terakhir, belajar mandiri. Cakupan materi geometri kelas 4. Adapun kompetensi dasarnya yaitu 3.8. Yang pertama, menganalisis sifat segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. 3.9, menjelaskan dan menentukan keliling dan luas persegi, persegi panjang, dan segitiga serta hubungan pangkat 2 dengan akar pangkat 2. 3.3, menjelaskan hubungan antar garis sejajar berpotongan berhimpit menggunakan model konkret. Adapun kompetensi dasarnya yaitu 4.8, mengidentifikasi sifat segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. 4.9, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjelasan dan menentukan keliling dan luas persegi, persegi panjang dan segitiga, serta hubungan pangkat 2 dengan akar pangkat 2. Selanjutnya, 4.3, mengidentifikasi hubungan antar garis sejajar berpotongan berhimpit menggunakan model konkret. Sumber kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013 pada pendidikan dasar. Selanjutnya, kerangka pikir.
Kesulitan belajar matematika mencakup pemahaman konsep, keterampilan pemecahan masalah, dan ketertarikan siswa. Selanjutnya, multimedia flipbook hasilnya yaitu mudah memahami materi, minat belajar, motivasi belajar, dan kemampuan geometri. Selanjutnya, model hipotetik. Model hipotetik menggunakan media pembelajaran multimedia flipbook geometri. Yang pertama, analisis. Desain pengembangan. Yang pertama, tahap analisis tahap pertama. Analisis kebutuhan, konten, dan tujuan pengembangan. Yang kedua, desain tahap 2. Desain produk, penyusunan petunjuk, instrumen penelitian. Yang ketiga, pengembangan tahap 3. Pembuatan produk, validasi ahli, revisi jika diperlukan. Pendekatan dan jenis penelitian. Yang pertama, pendekatan, mixed method, strategi pendekatan, concurrent, triangulation, strategi. Jenis penelitian, search and development, atau R&D. Model pengembangan ADDIE, yakni A. Analisis, D. Design, D. Development, E. Implementation, E. Evaluation. Waktu dan tempat penelitian di UPT SD Negeri 2 Baranti, semester genap Februari sampai Maret tahun 2022. Desain penelitian yang pertama, analisis. Analisisnya yaitu kebutuhan peserta didik, konten, merumuskan tujuan. Yang kedua, desain. Desain produk, menyusun petunjuk, instrumen penelitian. Yang ketiga, development. Pembuatan produk, validasi ahli, selanjutnya revisi. Adapun populasi dan sampel, yakni populasi siswa kelas 4 UPT SD Negeri 2 Baranti, sampel siswa kelas 4 UPT SD Negeri 2 Baranti sebanyak 24 orang, non-probability sampling atau sampling jenuh. Definisi operasional variabel. Adapun variabel X-nya yaitu multimedia flipbook, adapun variabel Y-nya yaitu pemahaman geometri. Selanjutnya, prosedur penelitian. Yang pertama, analisis. Yang kedua, desain. Yang ketiga, development. Teknik pengumpulan data. Pra-penelitian, yakni observasi, wawancara, dan angket. Penelitian, angket, wawancara, dan observasi. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data ada dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Terbagi dua lagi menjadi observasi dan wawancara, dan angket. Selanjutnya, pengelolaan data kuantitatif dan pengelolaan data kuantitatif. Data kuantitatif, persentase kelayakan, sama dengan skor yang diperoleh per skor maksimum dikali 100%. Adapun skor dalam persen, 80% sampai 100% dikategorikan sangat layak. 61% sampai 80% dikategorikan layak. 41% sampai 60% dikategorikan cukup layak. 21% sampai 40% dikategorikan tidak layak. 0% sampai 20% dikategorikan sangat tidak layak. Sumber diadaptasi dari Arikunto dalam Ernawati 2017. Data kualitatif, observasi dan wawancara, reduksi, disajikan, dan verifikasi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.